Anda melihat kursi kosong, apa komentar Anda ini? Harus kita isi. Harus kita isi? Iya. Oh, jadi tertarik untuk ngisi ke DPR? Bukan, oleh orang baru. Oleh orang baru? Kalau udah nggak mau hadir lagi, ganti aja dengan orang baru. Gitu ya? Anda nggak tanya saya? Tanya. Mau nggak? Saya minta ditanya nih kayaknya. Atau kita tanya Mas Fajrul lah, ya kan? Iya. Mas Fajrul, ngelihat tadi kan kursi-kursi kosong? Kalau betul nih 260 ya, gimana caranya? Kan ini berarti kemungkinan akan terus kosong sampai tanggal 9 April 2014. Bagaimana kalau banyak sekali ini akademisi, intelektual, Siapa yang bilang sampai LSM, 9 April 2014? mungkin saja akan begitu. Gimana kalau gantian aja? Biar mereka sibuk mengurus dapilnya masing-masing. Iya. Dan saya siap loh. Saya siap 24 jam nih mengganti siapapun yang ingin diganti. Nah, itu yang pertama Itu ya. sindiran ya maksudnya kan? Enggak, maksud saya ini masih lumayan nih 260 karena yang pernah kita 2 kali pertemuan di sini itu udah di atasan 300-an ya, 400-an. Berarti ada perbaikan lah ya? Ada perbaikan sedikit. Ya cuma ini kan secara etik memang betul-betul agak kok mereka kan dipilih, mereka harusnya menyuarakan suara. Begini Mas Fajrul. Ya. Ini sebetulnya kan paripurna ini apa sih? Ini kan seremoni akhir aja kan, menentukan Agus Martowardoyo untuk yang kemarin ya, Betul. 2 April 2013 Dan Akil Mukhtar kemarin. dan Agil Mukhtar seperti Betul. itu. Nah, artinya kan ya mereka kan sudah hadir di komisinya yang menentukan Agus Marto, yang Kita belum tahu juga yang hadir di komisi. komisi apa mereka hadir atau tidak. Kita nggak tahu juga. Tapi kan ini nanti bisa ditanyakan. Nah, Full ya? Nah, itu yang harus ditanyakan. Tapi kan ini juga kewajiban kan. Ini termasuk dalam yang dihitung yang 6 kali kalau tidak hadir itu yang bisa terkena. Di paripurna maksudnya? Bisa terkena kan seperti itu. Ini salah satu yang dihitung. Atau gini aja, aku ini kampanye sebanding dengan misalnya kayak hasil riset ya yang dilakukan memang 2012 Mei tentang DPR ini. Itu dari 33 provinsi, 163 kabupaten kota. Ketika ditanya, menurut pendapat Anda, apakah anggota DPR sekarang sekedar mencari nafkah atau menjalankan tugas wakil rakyat? 62,4% mengatakan mencari nafkah. Oke. Anggota DPR ini. Yang menjalankan tugas wakil rakyat hanya 21,3%, 15,6% tidak tahu. Ada satu lagi, menurut pendapat Anda, bagaimana Anda melihat DPR saat ini? 52,6% mengatakan DPR sebagai tempat orang partai kumpul-kumpul saja. 29,1% mengatakan DPR tempat wakil rakyat berkumpul. Jadi praktis sebenarnya 50% atau 60% sekarang mereka menganggap DPR ini memang orang-orangnya sudah begitu. Makanya menurut saya udah gantian aja deh. Saya siap loh. Mengganti yang 260. Pertanyaannya gantian aja? Gantian aja deh. Atau bubarin aja deh. Nah, mundur. Sebenarnya Edi Baskoro atau Ibas itu bagus banget. Mundur ya? Dia sudah memberikan contoh terbaik untuk DPR. Oke. Saya tidak hadir, saya mundur. Selesai. Oke. Masalah. Baik. Tapi saya akan maju lagi tanggal 9 April 2014. Dia lakukan. Terus nanti bolos lagi, mundur lagi gitu. Bolak-balik dong. Saya nggak tahu nih teman-teman. Oke, Mas Marwan, ada tanggapan? Nih, Bang Fajrul kan ada sih ngomongnya Iya. tersinggung nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Saya selalu hadir kalau gitu ya. Iya. Jadi yang penting kan begini, dari DPR itu bukan semata-mata seperti pegawai negeri atau pegawai perusahaan kan, yang sifatnya Sedih loh Mas Marwan kayak gini Mas Marwan. yang kelihatannya kan teknokratis ya. Tetapi ini kan lembaga politik, sangat berbeda tentunya dengan pegawai negeri maupun sebagai perusahaan, itu sangat berbeda. Apalagi misalnya ada tugas-tugas kepartaian itu kan mau nggak mau kita juga ikut terlibat di sana gitu kan. Ini nggak takut dikecam pernyataan Mas Marwan oleh konstituen Mas Marwan. Oh enggak juga, kita juga ngurus mereka kok. Misalnya apa namanya setiap akhir pekan kita kan juga bisa berkunjung ke mereka itu. Cuma satu minggu ya? Iya, cuma 1 minggu bisa free untuk bekerja ke dapil masing-masing. Nggak ada persoalan kalau soal itu. Iya, ibarat katakan paripurna itu berapa lama sih Mas Marwan? Paripurna itu ya kadang-kadang jam 10 dimulai, Iya. jam 12 sudah selesai. Nah, kan sebentar Mas Marwan. Itu kalau tidak ada voting. Oke. Kalau ada voting bisa sampai tengah malam, ya kan? Bisa sampai 2 hari pula kalau ada voting. Apalagi voting yang tidak selesai dan Jadi senturi itu ya waktu itu ya? membutuhkan lobby-lobby pimpinan fraksi, itu sangat panjang sekali. Itu artinya bahwa ya memang ini tugas kenegaraan dan memang ini diatur secara resmi ya, Iya. dalam Undang-Undang MD3 itu. Oke. Baik, Bang Trimet mungkin. Ini Anda sebagai jabatan baru kan Ketua BK DPR punya gaya style khusus lah. Ketua kelas kan? Iya, ketua kelas kan. Ketua kelas. Tapi ini sudah meningkat sebenarnya. Ya, menandatangan aja itu kosong, Bang. bukan yang menandatangan itu sekitar 320. Iya, yang Tapi hadir ya. cuman kan
seringkali juga kawan-kawan yang lain tidak hadir. Mungkin ada tujuannya yang nggak benar. Habis tanda tangan dia kabur aja. Kayak Mas Ibas waktu itu ya. Kita nggak ngasih orang per orang, dia kabur aja. Apakah dia ke ruangan? Belum tentu juga yang tidak ada di situ dia keluyuran di mana. Oke. Bisa aja dia ke ruangan ada tamu atau misalnya dia pergi. Misalnya kayak kemarin kawan-kawan saya yang dari Dapil Sumatera Utara. Iya. Habis dia teken itu terutama misalnya dari PDI Perjuangan. Karena ada sidang MK soal gugatan pilkada, dia terpaksa harus ke MK. Oke. Kan mungkin salah satu yang tidak ada di kursi itu. Iya. Jadi ada alasan-alasan objektif ya, tapi ada juga yang banyak juga yang tidak benar. Ya. Dari 260 itu mau bukan. lebih banyak alasan yang mana, Bang Tri? Yang kita mau lakukan nanti, Pak Marwan, mungkin setelah masa sidang ini, BK akan mengundang pimpinan fraksi. Karena saya pikir kekosongan ini bukan hanya tanggung jawab dari BK, tapi juga tanggung jawab pimpinan fraksi. Misalnya kita ada batas toleransi. Kita harapkan pada pimpinan fraksi, paling tidak 70-80% lah dari keanggotaan masing-masing fraksinya. Misalnya dari PD Perjuangan ada 94 anggota. Katakanlah misalnya dia bisa hadir 70 orang saja dari PD Perjuangan. Begitu misalnya juga PKB. Berapa anggotanya bisa hadir 80%. Itu mungkin bisa membantu ruang-ruang ini terutama paripurna Agar tidak kelihatan kosong gitu. Tidak kelihatan kosong karena kita harus sepakat, saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa paripurna ini etalase DPR. Kami aja deh yang ngisinya sekarang bagaimana? Bukan. Ini terkesan pernyataan Bang Trimet ini terkesan jadi nyerah dengan perilaku anggota DPR. Bukan, tidak nyerah. Kan yang punya grip paling terkesan tuh kayak dibuat-buat aja peraturan. Bukan, gitu. yang punya grip paling kuat kepada anggota adalah seperti Pak Marwan nih, ketua fraksi. Karena bagi yang tidak hadir bisa saja dia dipindahkan ke komisi, tidak diberikan kesempatan apa-apa. Nah, itu bisa dilakukan. Karena itulah kami dari akan menggandeng bersama-sama para pimpinan fraksi untuk hadir dan ikut membantu menyelesaikan ini. Karena kan ini persoalan laten. Apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, iya. Kalau di luar negeri itu kalau penting aja hadir. Misalnya, Mas bisa bayangkan, misalnya kalau yang dibilang Pak Marwan itu kan dalam situasi normal. Tapi seringkali misalnya rapat-rapat itu bisa jam 1, jam 2 selesainya. Paling banyak tidak hadir Demokrat. 2-3 jam, kita cuma duduk mendengarkan, itu juga menjemukan. Baik. Ya tapi kan teman-teman ini kan digaji. Setiap bulan mungkin menerima sampai ratusan juta ya, mungkin 55 juta lah mungkin bawah bulan. Ini terlihat dari tanggal 2 April kemarin, Mas Fajrul, ada Demokrat sekian, kita melihat perbandingannya ya, dan proporsional dalam arti jumlah partainya paling banyak, dia paling banyak juga tidak hadir. Baik. Tapi prihatin nggak sih lihat angka ini? Yang paling parah itu Hanura. Sebetulnya memprihatinkan. Saya sendiri menyadari bahwa tidak hadir ini sangat memprihatinkan. Kan punya hak wewenang selaku ketua fraksi. Oh iya, pasti kita akan berikan instruksi. Atau ya kan? takut negur teman? Bukan, ini kita akan beri instruksi tegas. Bahkan besok dalam rangka pencalekan, Hanura. kalau yang tidak orang bagus, tidak kita calegkan. Atau toh kalau kita calegkan, itu kita kasih nomor yang tidak bagus. Sebagai bukti punishment, apalagi misalnya performanya tidak bagus. Itu bisa jadi tidak kita calegkan. Kita juga ada rencana seperti itu. Nanti secara triwulan, BK akan memberikan kepada pimpinan fraksi raport kehadiran dari seluruh anggota. Boleh nggak tidak hanya ke pimpinan fraksi tapi ke masyarakat gitu? Waktu itu pernah di sini juga kita membahas ya dengan Badan Kehormatan dari PKS. Kita kan minta dimanfaatkan www.dpr.go.id. Dimaksimalkan ya. Jadi agar mereka yang tidak Masih hadir. Masih ingat berapa bulan yang lalu itu perbincangannya? Atau gini aja, yang hadir disebutkan supaya tidak mempermalukan justru yang tidak hadir. Harus dipermalukan, bukan? Dia sudah dipilih oleh masyarakat. Yang sudah kita lakukan tuh di depan ruang BK itu sudah disampaikan. Pengumuman sudah. Iya, yang tidak hadir itu yang tidak hadir itu ini udah Pak Fajrul di depan ini ruang BK di pintu kaca itu ada. Bagusnya di www.dpr.go.id. Jadi masyarakat yang di luar sana bisa. Masukan masih baik juga bagi kita. Jadi kita sekarang misalnya bisa buka siapa aja nama yang tidak hadir, langsung kita kasih tahu nggak usah dipilih deh. Betul. 9 April 2014 masyarakat di Papua, di Maluku bisa langsung melihat itu gitu. Siapa yang tidak hadir. Terutama sebenarnya dapilnya. Betul. Dapil si anggota dewan itu. Iya. Ya misalnya saya Sumatera Utara 2. Bolos ya kalau saya bolos, konstituen saya di Sumatera Utara 2 dia bisa tahu. Bisa tahu atau dan di DCS. Cuman kan problemnya begini, Pak Rifki.
TV ini kan seringkali hanya bisa dilihat sampai di kecamatan. Desa dusun masih banyak rakyat kita nggak nonton TV. Apalagi TV. akses. Oleh karena itu sebaiknya digunakan berbagai media, TV, website, internet, koran. Kita minta aja deh Orang desa ini belum tentu baca website. koran loh. Baca koran, apalagi buka internet. Betul. Apalagi buka internet, nggak mungkin. Betul. Lalu tapi tidak mungkin juga berangkat ke Jakarta melihat di depan BK tulisan siapa aja yang bolos kan. Yang penting adalah dari kita sendiri. Kita umumkan aja deh. Yang mau tidak hadir deh kan. Pilih harus amanah kan itu. Ya. Itu yang lebih penting. Itu Lebih penting lagi adalah Berani nggak pimpinan fraksi enggak, yang lebih penting ini bilang ke partainya, kita coret aja nih nama Marwan Jafar karena sudah bolos terus begitu. Misalnya itu sangat mungkin, dan saya melakukan itu. Saya melakukan report terhadap semua anggota saya kepada DPP. Ini loh yang nggak pernah hadir, ini yang nggak aktif, ini yang aktif, ini yang kualitasnya bagus. Saya kasih report. Dan Action dari report itu? ya nanti akan ditentukan, diputuskan oleh